Video Shin Tae-yong yang dianggap menampar pemain Ulsan dirilis media Korea. Netizen bandingkan dengan perlakuan STY saat latih timnas. Buset, gitu aja baper, padahal bercanda. Sananta, lah gue ditoyor pakai galon Pocari Sweat, santai aja tuh. Nama Shin Tae-yong kembali jadi pusat perdebatan. Dan kali ini bukan cuma soal sepak bola, tapi soal budaya, mental, dan cara memandang sosok pelatih. Kasus ini sebenarnya sederhana, tapi jadi panjang karena satu hal, perbedaan sudut pandang. Media Korea merilis ulang video lama saat Shin Tae-yong melatih Ulsan Hyundai. Dalam potongan video itu terlihat STY melakukan gerakan cepat ke arah kepala pemainnya. Sebagian menyebut itu tamparan, sebagian lagi bilang itu cuma gestur bercanda atau bentuk teguran ringan. Masalahnya mantan anak asuhnya melaporkan kejadian tersebut sebagai kekerasan fisik, dan sejak saat itu bola liar bergulir kemana-mana. Di Korea isu ini serius, karena sepak bola modern di sana sudah masuk fase profesional penuh. Kontak fisik non-teknis dari pelatih ke pemain dianggap tabu, apalagi jika bisa ditafsirkan sebagai kekerasan. Tapi begitu video ini sampai ke Indonesia, ceritanya langsung berubah. Netizen Indonesia tidak langsung melihat itu sebagai kekerasan. Yang muncul justru kalimat-kalimat seperti, ini bercanda doang deh. STY mah emang gitu, keras tapi care. Buset, segini doang dilaporin. Kenapa bisa begitu? Karena pengalaman publik Indonesia dengan STY sangat berbeda. Selama melatih timnas, Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang keras di latihan, disiplin ekstrim, tapi dekat secara personal. Kita sering lihat momen di mana STY nepuk kepala pemain sambil ketawa, bercanda di pinggir lapangan, bahkan ngerjain pemain dengan gaya santai. Dan yang paling penting, pemainnya tidak merasa terintimidasi. Justru banyak yang bilang STY itu tipe pelatih yang bikin pemain nyaman tapi tetap takut kalau malas. Nah, disinilah perbandingan mulai jadi bahan candaan nasional. Muncul nama Sananta. Striker timnas Indonesia ini pernah terekam kamera ditoyor pakai galon Pocari Sweat saat latihan. Dan reaksinya, santai, ketawa, tidak ada drama, tidak ada laporan, tidak ada klarifikasi panjang. Netizen langsung nyeletuk, Sananta ditoyor galon aja chill, ini disentuh dikit ribut. Tapi di balik candaan itu ada pesan yang cukup dalam. Mental pemain Indonesia dan Korea berbeda, budaya ruang ganti juga berbeda. Di banyak negara Asia, khususnya generasi lama, pelatih keras dianggap normal. Sentuhan fisik ringan sering dipandang sebagai bagian dari komunikasi emosional. Bukan kekerasan, tapi ekspresi. Namun zaman berubah. Apa yang dulu dianggap wajar, sekarang bisa dianggap pelanggaran etik. Dan Shin Tae-yong mau tidak mau terseret di tengah perubahan standar ini. Yang menarik justru Shin Tae-yong sendiri berubah saat melatih Indonesia. Banyak pengamat bilang, STY versi Timnas Indonesia adalah versi paling adaptif sepanjang kariernya. Dia belajar budaya lokal, dia memahami karakter pemain Indonesia. Dia tahu kapan harus keras, kapan harus bercanda. Bahkan saat Timnas kalah telak, STY selalu satu pola. Dia pasang badan, dia tidak lempar pemain. Dia kritik sistem, bukan individu. Ini yang bikin pemain hormat. Makanya publik Indonesia merasa aneh ketika STY dicitrakan sebagai pelatih kasar, karena pengalaman yang mereka lihat bertahun-tahun justru sebaliknya. Apakah itu berarti laporan mantan pemain Ulsan salah? Belum tentu. Perasaan korban tetap harus dihormati. Kalau memang merasa dirugikan, proses hukum dan etik harus jalan. Tapi yang dipersoalkan netizen Indonesia adalah, kenapa kasus lama dengan potongan video tanpa konteks penuh baru diangkat sekarang? Kenapa baru muncul ketika nama STY sedang besar? Ketika dia sukses di luar Korea? Ketika dia jadi simbol kebangkitan timnas negara lain? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang bikin publik curiga. Karena dalam sepak bola, isu non-teknis sering dipakai sebagai alat pembunuhan karakter. Dan sekali lagi, konteks itu penting. STY di Ulsan adalah pelatih muda, keras, berada di budaya lama. STY di Indonesia adalah pelatih matang, adaptif, dan sangat kontekstual. Orangnya sama, tapi zamannya beda, lingkungannya beda, dan pendekatannya juga beda. Makanya perdebatan ini tidak akan pernah selesai kalau cuma lihat satu potongan video.
Karena sepak bola bukan cuma soal apa yang terlihat di kamera, tapi juga soal hubungan di ruang ganti, kepercayaan, dan rasa saling menghormati. Dan sejauh ini, satu hal yang sulit dibantah, pemain timnas Indonesia berdiri di belakang Shin Taeyong. Sisanya biarlah proses berjalan, karena kebenaran tidak pernah lahir dari potongan video, tapi dari keseluruhan cerita.